Atribut kedua, yaitu atribut persebaran. Ya, varians ditulis dengan var X atau sigma kuadrat X, yang intinya adalah bahwa setiap pangkat 2 deviasi terhadap rata-ratanya ditimbang oleh probabilitasnya. Formula ini akan disederhanakan dengan hasil akhir seperti ini. Atau lebih lanjut lagi adalah seperti ini. Penjelasan singkatnya akan ditunjukkan di bawah nanti. Namun perhatikan bahwa pernyataan terakhir dapat dinyatakan bahwa varians X adalah expected of the squares dikurangi squares of the expected. Artinya, kita akan melakukan expectation terhadap X squares yang selanjutnya dikurangi dengan pangkat 2 dari expected-nya. Jadi kembali kepada formula awal, lakukanlah proses pangkat 2 yang ada di dalam kurung ini. Seperti terlihat pada baris 1 itu. Selanjutnya kalikan setiap unsur hasilnya dengan probabilitasnya dan menggunakan kaidah penjumlahan dengan tanda sigma tersebut sehingga menghasilkan yang ada di baris kedua. Selanjutnya, dua suku terakhir pada baris 2 dapat disederhanakan menjadi mu x kuadrat. Mari kita lihat contohnya. Ya, kita akan lihat contoh sederhana, yaitu menghitung deviasi standar distribusi probabilitas jumlah sisi kepala hasil pelemparan sebuah koin sebanyak 5 kali, atau bisa juga pelemparan 5 buah koin sebanyak 1 kali. Sesuai dengan formulanya, kita akan membutuhkan expected of the squares dan squares of the expected. Perhitungan expected of the squares dapat diikuti pada tabel berikut ini. Kita kalikan setiap X pangkat 2 dengan probabilitasnya seperti yang ada di kolom 3 tersebut. Hasilnya adalah 7,5. Silakan lakukan penghitungan expected dari X, yaitu menjumlahkan perkalian kolom 1 dengan kolom 2. Akan dihasilkan nilai 2,5. Maka variansnya adalah 7,5 dikurangi 2,5 pangkat 2, yaitu 1,25, sehingga deviasi standarnya adalah 1,11803. Pasti ditanyakan, apa artinya deviasi standarnya 1,118? Ingat, besaran ini bermakna bila diperbandingkan. Misalkan kita pinjam angka itu sebagai deviasi standar imbalan atas portofolio investasi. Dan deviasi standar adalah ukuran tingkat risiko atas portofolio investasi. Semakin berfluktuasi imbalannya, menunjukkan semakin tinggi risikonya. Dan semakin berfluktuasi ditunjukkan oleh deviasi standar yang semakin besar. Misalkan saja ditetapkan bahwa portofolio yang dianggap aman adalah bila deviasi standarnya 1,8, maka dapat disimpulkan bahwa deviasi standar sebesar 1,118 menunjukkan portofolio yang aman. Baiklah, mari kita lihat sekarang penerapan expected value yang agak lebih kompleks. Penerapan expected value dalam expected monetary value. Dalam keseharian, banyak dilakukan keputusan bisnis yang berulang, sehingga kita dapat memanfaatkan konsep expected value ini. Misalkan dalam penetapan besarnya persediaan bahan baku sebagai contoh di bawah ini. Sebuah klinik perawatan hewan ingin menetapkan jumlah vaksin rabies yang dipersediakan setiap pekannya. Karena keterbatasan peralatan, klinik hanya bisa menyimpan vaksin dalam sepekan. Bila melewati masa itu, vaksin harus dibuang.
harga beli vaksin adalah Rp100, sedangkan biaya per vaksinasi adalah Rp150. Untuk menetapkan persediaan mingguan, klinik melakukan pengamatan perilaku permintaan vaksin mingguan. Hasil dari pengamatan selama 125 pekan yang dipilih secara acak disajikan pada tabel di halaman berikut ini. Misalkan didapatkan jumlah permintaan vaksinasi mingguan berkisar antara 13 sampai dengan 16 seperti di bawah ini. Bila kita buat frekuensi relatifnya untuk masing-masing jumlah permintaan, maka kita akan melihat probabilitas kejadian permintaan sejumlah 13, 14, 15, atau 16 seperti yang ada di tabel warna merah ini. Mari kita lakukan analisis atas soal ini. Analisisnya sebagai berikut. Pertama adalah bahwa tindakan berulang yang dapat memberikan adanya tindakan berulang yang dapat memberikan keuntungan maksimal. Tindakan itu adalah tindakan menetapkan jumlah stok mingguan yang harus disediakan. Kedua adalah bahwa setiap tindakan stok berhadapan dengan perilaku permintaan yang random, berkisar antara 13 sampai dengan 16. Bila stok hanya 13, sedangkan permintaan vaksinasi ada 14 atau lebih, berarti ada konsumen yang tidak terpenuhi permintaannya. Maka dapat dihitung berbagai kemungkinan keuntungan dari setiap tindakan stok. Sebutlah itu keuntungan kondisional. Kondisional merujuk pada jumlah stok yang ditetapkan. Jadi di sini kita mempunyai variabel random, besarnya keuntungan, sebutlah X13, X14, X15, X16. Selanjutnya, perilaku random dari permintaan ada probabilitasnya, seperti yang kita dapatkan dari pengamatan selama 125 pekan. Maka bila kita kalikan setiap kemungkinan profit dari sebuah tindakan stok, kita akan mendapatkan expected profit dari tindakan stok tersebut, yang menghasilkan expected X13, expected X14, dan seterusnya. Baik, mari kita lihat keuntungan kondisional tersebut. Keuntungan kondisional dari berbagai tindakan stok. Berbagai kemungkinan tindakan stok tersebut disajikan pada margin atas dengan berbagai kemungkinan permintaan pada margin kiri. Untuk tindakan stok 13 akan diperoleh keuntungan sebesar 650 berapapun permintaannya, karena pada permintaan sebesar 14 maka permintaan terakhir tidak dapat terpenuhi. Pada tindakan stok sebesar 14 maka bila permintaan 13 keuntungannya adalah 1.950 untuk penerimaan dikurangi dengan Rp1.400 sehingga keuntungannya adalah Rp550. Dan bila permintaannya sebanyak 15, maka permintaan terakhir tidak dapat dipenuhi karena tidak cukup tersedianya persediaan vaksin. Demikian pula untuk tindakan stok sebesar 15 dan untuk tindakan stok sebesar 16. Itulah nilai-nilai dari variabel random X13, X14, X15, dan X16, conditional profit. Bila kita panggil kembali probabilitas kejadian masing-masing peristiwa ini, maka kita akan bisa mendapatkan expected profit dari setiap conditional profit tersebut. Mari kita lihat nilai-nilainya. Perhitungan expected conditional profit. Expected conditional profit untuk tindakan stok 13
yaitu jumlah dari perkalian setiap kemungkinan profit dengan probabilitas kejadiannya tadi, adalah sebesar Rp650. Untuk tindakan stok setiap pekan sebesar 14 akan memberikan expected conditional profit sebesar 664 dan seterusnya. Maka keputusan optimal jangka panjang adalah apabila setiap pekan menyediakan vaksinasi sebanyak 14 dengan expected value of profit sebesar 664. Demikianlah penerapan expected value dalam penetapan keuntungan jangka panjang pada tindakan yang berulang. Maka demikian pula bahan tentang distribusi probabilitas. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.